Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk atasi cek engine yang nyala terus seperti ini ya. Dan seperti biasa kita akan lakukan unbar ya, atau analisa bareng penyebab dari cek engine di Vario 125 ini yang nyala terus. Nah, perlu diketahui ya masku ya, kalau kalian mengalami kendala seperti ini ya masku ya, ini cek engine-nya nyala terus ya, hingga mau mati. Dan di sebelah kanan adalah tombol idling ya, ini saya sedikit menjelaskan saja ya. Di sebelahnya cek engine adalah tombol idling stop ya, yang nyala A ini. Terus di sampingnya ini ada indikator suhu dan yang ini ya, yang indikator suhu. Dan di sampingnya ada lampu dim ya masku ya. Nah, kalau kalian mengalami kendala seperti ini ya, ini gejalanya cuma dari speedometernya yang nggak berjalan ya. Speedometernya nggak berjalan, jadi cek engine-nya nyala terus ya. Penyebabnya dari apa dan seperti apa cara penanganannya? Simak terus video ini ya, jangan di skip-skip biar kalian paham dan mengerti benar-benar ya penyebab dari cek engine di Vario 125 yang nyala merah ini ya masku ya. Ini tanpa basa-basi ya, langsung aja kita tuju. Penyebabnya cuma dari kabel speedonya ya masku. Di kabel sensornya ini putus masku ya. Nanti kita bisa kelihatan kalau kita bongkar semuanya ya. Untuk cara memperbaikinya juga cukup mudah dan simpel ya, cukup kita lepas filter udaranya aja. Ada dua baut pengikat filter udara ukuran 10 dan satu buah baut pengikat ya. Di karet manifolnya kita lepas dan bisa langsung lihat ya masku ya. Itu kabel speedonya putus ya masku ya. Ini kalau di Vario 125 kan nggak pakai seling speedo ya, tapi ini menggunakan sensor, jadi kebanyakan ya trouble-nya cuma dari kabel speedonya ini putus ya masku ya. Putusnya biasanya sampai ngepok di sini ya masku ya. Ini kok bisa mas putus ya, mungkin ya karena umur pakai juga, terus karena posisinya juga di bawah ya, kena getaran mesin jadi dianya gesek, akhirnya kabelnya putus. Nah, penyebabnya cuma itu aja masku ya. Untuk cara sambungnya gimana mas? Cara sambungnya ya gampang aja ya masku. Di situ ada 3 kabel ya, 3 kabel tinggal kalian sambung aja ya. Warna hijau sendiri, warna pink sendiri, warna kuning juga sendiri. Jadi harus disamakan ya warnanya, jangan kalian bolak-balik. Kalau kalian bolak-balik otomatis itunya tidak akan bekerja dengan baik ya masku ya. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Jadi cukup mudah dan simpel ya masku ya, penyebab cek engine-nya nyala terus dan nggak mau mati ya cek engine-nya. Itu penyebabnya cuma dari speedometer yang nggak berjalan saja. Jadi ICM ya memproses, soalnya mesinnya berjalan ya, mesinnya dengan RPM tinggi tetapi roda belakangnya tidak berjalan. Nah, akhirnya ICM memerintahkan untuk cek engine-nya nyala biar dicek untuk kabel speedonya ya masku ya. Soalnya di scan sini akan keluar ya untuk kerusakannya terdapat pada sensor kecepatan. Kalau kalian nggak percaya, ini saya buktikan ya masku ya. Ini saya scan ya. Untuk kode kerusakannya tidak ada, cuma sejarahnya ada ya. Sejarahnya kerusakan pada sensor kecepatan ya masku ya. Berarti ini trouble-nya cuma di kabelnya aja, rata-ratanya masku ya. Kalau seandainya kabelnya aman mas, terus cek engine-nya masih nyala terus, nah itu bisa dipastikan untuk sensornya yang bermasalah ya. Tapi kalau untuk sensor biasanya langsung kedip ya masku ya, langsung kedip dan cek engine-nya mati masku. Kadang mati kadang nyala ya masku ya. Tapi kalau kabelnya putus ya otomatis cek engine-nya nyala terus ya masku ya. Itu sekedar tips dari saya masku ya. Dan ini habis ini kita cek juga ya untuk throttle bodinya gimana, apakah bagus atau tidak, dan kita cek juga untuk keseluruhannya, sensor-sensornya semua kita cek keseluruhan semua. Dan sekalian kita reset ya masku ya, untuk menghilangkan cek engine-nya ini ya masku setelah diperbaiki, untuk menghilangkan nyalanya cek engine yang saya maksud ya masku ya. Dan bagi kalian yang memiliki trouble ya atau kendala di motor kalian,
Silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya Masku ya. Untuk di next video kita akan juga buatkan ya tentang seputar tutorial radiator ya, karena banyak juga yang nanya dan banyak juga yang komen. Dan penyebabnya indikator suhunya nyala itu apa sih Mas, dan bagaimana cara nanganinya. Untuk analisa-analisanya juga untuk di next video aja ya, saya buatkan lebih detailnya juga ya Masku. Dan ini udah selesai semua, udah di reset dan kabelnya juga udah diperbaiki semuanya. Kita coba putar rodanya, apakah dianya mau berputar atau apakah dianya mau bergerak atau tidak ya Masku ya. Habis ini langsung aja kita cek. Dan ini udah beres semuanya ya Masku ya. Cek engine-nya juga udah nggak nyala, terus indikator suhu juga aman, nggak ada kendala, baterai juga aman ya di panel-panelnya ini. Bagi kalian yang bingung ya Masku ya, untuk cek engine ini fungsinya untuk ngetahuin ya atau bagaimana kondisi sensor kalian masih bagus atau tidak. Kalau seandainya sensor kalian bermasalah, itu cek engine-nya pasti akan kedip ya Masku ya. Nah, di sampingnya cek engine itu ada lambang indikator suhu ya Masku ya. Kalau seandainya air radiator kalian berkurang atau berkurang, air radiator kalian kurang atau berkurang, itu biasanya akan nyala ya Masku ya. Dan di sampingnya ada indikator aki, kalau seandainya aki kalian bermasalah itu pasti akan nyala merah juga. Dan ini udah selesai semua, kita coba hidupin. Nah, ini udah bekerja ya Masku ya, untuk speedometernya udah normal kembali. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, yang bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan ini udah beres semuanya ya Masku ya, udah clear, penyebabnya cuma dari kabel speedonya aja ya, atau kabel sensornya aja yang putus, dan cukup disambung aja udah beres semuanya Masku ya. Dan jangan lupa ya, kalau udah memperbaiki seperti ini silahkan kalian reset ya, kalian reset injeksi untuk menghilangkan kerusakan yang tersimpan di ICM ya Masku ya. Dan pastinya harus dilakukan pengetesan juga, dites jalan ya, dan untuk sambungannya juga harus pastinya rapat ya Mas. Kalau nggak rapat pasti akan nyala kembali. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.